Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadratil mukarram, para shaimin wa shaimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sekarang kita telah berada di 10 akhir di penghujung bulan suci Ramadan. Sekarang bulan Ramadan yang ke-22. Insyaallah nanti malam adalah malam 23, yaitu malam yang ulama ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam 23. Dan nanti ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu pasti tanggal 25, dan ada ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Jadi masih ada kesempatan. Kita nggak tahu Lailatul Qadar itu adanya di mana. Yang penting ibadah. Kuncinya jangan mencari. Kalau orang zaman sekarang so tahu, wah nih kayaknya malam Lailatul Qadar nih, anginnya adem. Emang setiap malam kalau ada angin adem. Udah pokoknya kuncinya kalau mau dapat Lailatul Qadar udah ibadah, mau itu Lailatul Qadar atau bukan. Setiap malam kalau kita ibadah kepada Allah dengan khusyuk itu sama seperti malam Lailatul Qadar. Bahkan ada sebuah riwayat dalam hadis, barang siapa yang sholat isya berjamaah sampai hatayan sorifal imam, sampai imamnya pergi. Jadi habis sholat isya lanjut raweh sampai imamnya pulang, sampai terakhir dia, maka sama seperti dia sholat di malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Lailatul Qadar itu bisa didapat dengan kesungguhan, keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ketika kita menepati ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita Allah lipat gandakan dengan 1000 bulan. Kita sedekah 1000, 1000-nya ini lebih baik daripada ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dapat semua. Para bapak, para ibu shaimin, shaimat, dan para semua yang hadir, saya akan membahas tentang bab zakat. Jadi zakat ini wajib bagi orang, zakat fitrah wajib bagi orang yang ketika malam takbiran itu mampu. Kalau misalnya malam takbiran dia nggak mampu, nggak punya duit buat besok atau hari ini, nggak punya duit atau punya beras nggak cukup buat keluarganya semua, maka dia nggak wajib. Kalau sekarang dia nggak mampu, miskin misalnya, tahu-tahu sebelum dia malam takbiran atau siangnya banyak orang yang bayar zakat kepada dia sampai dia kaya, maka dia wajib hukumnya bayar zakat. Mohon maaf, ada orang yang karena dia setiap tahun menerima zakat dia nggak bayar zakat. Nah ini mohon maaf, wajib tetap. Kenapa? Karena pasti orang yang susah ketika musim zakat pasti ada yang ngasih duit dengan zakat, ada yang berikan. Maka malam takbiran ini menjadi barometernya. Kalau di malam takbiran dia sekiranya cukup duitnya, wajib bayar zakat. Tapi kalau emang nggak cukup, benar-benar susah, buat makan sendiri aja susah Ustadz, apalagi bayar zakat, nah ini nggak wajib. Kalau dia punya, bahkan malam takbiran dia ke BKT, kayak duit zakat misalnya, nah ini mohon maaf, wajib dulu. Beli pakaian baru nggak wajib hukumnya. Beli pakaian baru tuh zaman Rasul takbir Idul Fitri kagak pakai baju baru, yang wajib zakat. Ini mohon maaf, kadang-kadang ada orang karena dia merasa nerima zakat dia nggak bayar zakat. Waliyadzubillah, ini wajib. Zakat ini rukun Islam. Kullu amalin bani Adam mudzabdabina baina sama'i wal ard. Amal puasa kita ini mudzabdabina, tergantung di antara langit dan bumi. Kalau kita bayar zakat baru naik, tapi kalau nggak bayar zakat, tuh puasa kita semua kagak jampe ke langit. Dalam sebuah riwayat hadis seperti itu. Lalu bagaimana cara bayar zakat? Dengan apa? Nabi bayar zakat dengan gandum atau dengan kurma. Kalau zaman sekarang kita
gandum rada-rada mahal, kurma juga mahal. Jadi ulama menafsirkan berarti kalau bayar zakat pakai qutul balad, makanan sehari-hari negeri itu. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan setiap negeri itu biasanya makanan pokoknya apa? Sagu misalnya. Berarti wajibnya sagu. Kalau di Indonesia wajibnya beras. Rasulullah, sahabat, para tabi'in itu zakatnya pakai makanan yang biasa dimakan. Kalau kita beras. Lalu datanglah Imam Abu Hanifah, beliau memiliki ra'yi, pendapat. Kalau misalnya pakai beras, pakai gandum, nggak ada misalnya atau susah dicari, boleh pakai kimah. Kimah itu apa? Harga beras atau harga makanan pokok. Nah ini jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Baru boleh pakai uang. Tapi nggak boleh sembarang pakai uang juga. Harus sesuai dengan beras yang biasa kita makan. Kita biasa makan beras yang 15.000 seliter. Kali 1 liter 15.000, 3 liter setengah. Berarti berapa tuh? Gocapan ya? 45, 50 ya. Jangan nanti ketika bayar zakat dia pakai beras yang seliter 10.000 atau 11.000. Mohon maaf, ini salah, nggak sah. Makanya Basnas itu menuliskan kalau mau pakai uang minimal 49.000, tambahin dah, genapin gocap. Buat apa? 1.000-nya buat sodakoh. Jadi kalau mau berkah dan khuruj keluar dari khilaf, pakainya beras. Apa pendapat Imam Abu Hanifah? Kenapa kok boleh pakai kimah, boleh pakai uang? Karena kalau kita tanya sekarang, orang miskin atau orang susah lebih mana mendingan beras apa duit? Kira-kira lebih mendingan beras apa duit? Mendingan duit. Kenapa? Duit kan bisa buat beli opor, bisa buat beli lontong, bisa buat beli minyak. Itu ra'yinya Imam Abu Hanifah. Karena pasti orang susah kadang-kadang butuhnya duit. Kalau dikasih beras kagak punya duit, ngelolahnya bagaimana? Nah ini ra'yi Imam Abu Hanifah ini cerdas. Makanya dalam sebuah riwayat nanti akhir zaman mazhab yang paling terakhir itu mazhab Imam Hanifah. Kenapa? Karena beliau menggunakan ra'yi yang sepanjang zaman itu kepake. Jadi kalau mau berkah pakainya beras, kalau mau lagi terpaksa atau malas atau beras, ya udah pakai duit yang seharga beras yang paling mahal yang kita makan, nggak boleh sembarangan. Lalu bagaimana hukumnya? Ada yang sekarang masyhur itu amil zakat, apakah dia mustahik? Kalau yang di masjid-masjid, yang di musola-musola itu bukan amil zakat, tapi panitia zakat. Kenapa? Karena kalau amil itu dalam kitabul fikih adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil zakat, kayak Bazis, terus Lazis NU, Basnas. Ada cuman beberapa organisasi dan di bawah-bawahnya itu amil. Kalau yang di masjid-masjid, yang di musola-musola itu namanya panitia zakat. Terus apa fungsi Ustaz? Kita cuman minta tolong sama dia. Nih, saya nitip, tolong bayarin zakat saya ke fulan. Maka bukan mustahik zakat. Sebenarnya nggak boleh pakai uang zakat bayar panitia zakat. Kenapa? Karena bukan mustahik. Kalau dia amil tuh yang diangkat pemerintah baru boleh. Dan orang yang biasa dapat beras dari masjid ini, kalau bisa jangan bayar zakat di masjid ini. Kenapa? Takut beras dia balik lagi. Jadi berasa balik lagi kagak boleh. Sama aja kayak saya misal nitip sama saudara Fahri misalnya. Fahri tolong bayarin zakat. Ternyata berasnya itu balik lagi ke saya. Kira-kira sah nggak zakatnya? Kan saya nitip buat bayarin ke orang-orang fakir miskin. Lah ngapa balik lagi? Nggak sah. Makanya kalau yang biasa dapat dari Masjid As-Somad itu jangan bayar zakat di Masjid As-Somad, cari orang lain atau cari panitia zakat lain. Kenapa? Karena takutnya kalau berasnya balik lagi, ada pendapat Imam Syafi'i yang sangat kuat, zakatnya nggak sah. Terus bagaimana ada solusinya kalau para ustadz, para guru itu dapat beras? Kalau tahu orang-orang yang misalnya kelihatan kuat,
kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, fakir itu adalah orang yang benar-benar butuh, lebih parah daripada miskin. Kalau miskin dia punya duit tapi nggak cukup buat keluarganya, itu miskin. Kalau fakir udah nggak cukup sama sekali, nggak punya uang. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, fakir itu adalah orang yang kagak punya nisab emas, nggak punya duit 85 juta, berarti dia miskin. Berarti dia fakir. Kira-kira kita fakir semua ya mungkin ya. Berarti boleh kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah itu boleh. Jangan memberikan ustadz, ini yang salah kaprah, dengan niat fisabilillah. Karena memberikan ustadz dengan fisabilillah itu dalam zakat mal bab juga mazhabnya Imam Malik. Boleh para ustadz, para guru ngaji, kalau ada orang bayar zakat mal disalurkan kepada para orang-orang fisabilillah yang ngajar ilmu agama, itu boleh. Apalagi zakat fitrah, apalagi ustadznya juga fakir miskin, nah lebih utama. Jadi begitu, kadang-kadang kita salah kaprah pakai uang zakat kalau belum tahu. Sekarang berarti bagaimana hilahnya, kalau dalam ilmu fikih hilah, bagaimana ngakalin supaya boleh. Berarti anggap aja tuh amil termasuk fakir dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau belum tahu, yang penting ada mazhab yang membolehkan, itu boleh. Jadi banyak problematika masalah zakat. Dan wajib hukumnya jika zakat fitrah itu dihabiskan, walaupun setelah sholat id, tapi hukumnya makruh. Jadi selesai id nih masih ada uang zakat, itu boleh dibagiin. Yang haram itu ketika lewat sehari id masih ada uang, nah itu tanggung jawabnya besar tuh. Makanya panitia zakat amil itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 1.000, 2.000, satu beras butir misalnya, dia kagak amanah, nanti disidang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajibnya zakat fitrah yang menggunakan harta itu wajib dihabisin. Kalau misalnya Ustadz ini kelebihan banyak duitnya sampai puluhan juta, kalau buat kas masjid bagaimana? Haram. Zakat fitrah harus habis buat orang miskin, fakir miskin, atau orang-orang yang mau fakir miskin menurut Imam Abu Hanifah, atau orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya kudu habis semua. Kagak boleh dibangunin jadi bangunan, nggak boleh dibeliin ini, dibeliin itu pakai uang zakat fitrah. Kalau zakat mal ada yang membolehkan. Kalau zakat mal boleh. Ada yang memperbolehkan zakat mal dalam mazhab Imam Ibnu Malik. Jadi seperti itu. Ini penting sekali. Nanti kalau nggak tahu ini kelamaan soalnya, mohon maaf. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan Allah terima segala amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, sujud kita, khusyuk kita, taubat kita, semoga Allah terima. Allah kabulkan hajat kita, Allah berikan kesehatan bagi orang-orang yang sakit, Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan, Allah luaskan rezeki, Allah luaskan rezeki orang-orang yang sempit, yang masih malas ibadah mudah-mudahan bisa rajin ibadah, yang sudah rajin ibadah mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita minta kepada Allah di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah la hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril asraril Fatihah.